merupakan Kus Bersaudara, nama grup musik yang sangat diperhitungkan karya-karyanya di belantika musik Indonesia. Perjalanan karir grup ini berawal dari grup Kus Bersaudara yang terbentuk pada tahun 1962. Di Indonesia, grup ini dianggap sebagai pelopor aliran rock and roll yang kala itu mewabah di dunia. Lagu-lagu Kus Bersaudara syarat dengan pengaruh band rock and roll ternama, yaitu The Beatles. Sebuah aliran yang ditentang keras oleh Bung Karno. That there is a secret society of Indonesians who like to hear the Beatles, but they are not met with official. I prohibit Beatles and Beatlism here. And I prohibit also twist here. You consider Beatlism a form of colonialism? No. It's just a mental disease. What are the penalties, Mr. President? I have instructed the police just only to cut the hair. Dianggap membawa pengaruh buruk bagi anak muda, grup musik ini terpaksa mendekam di penjara pada 1 Juli 1965. Tepat 1 hari sebelum peristiwa G30S, yaitu pada tanggal 29 September 1965. Grup musik ini akhirnya dibebaskan. Keluar dari penjara, grup musik ini kemudian berkembang pesat di era Orde Baru. Karya-karya Kus Bersaudara maupun Kus Plus masih dianggap sebagai acuan genre pop dan rock and roll Indonesia. Hingga saat ini Kus Plus telah meluncurkan puluhan album dan melahirkan banyak lagu legendaris. Sayang, grup ini tidak menerima royalti setiap karya mereka digunakan. Untuk menyambung hidup, grup ini mengandalkan berbagai undangan pentas musik, walaupun hanya tinggal Yon yang aktif. Selalu milikku, ku rindu padamu, oh kasihku, mengapa menangis seseduh? Ku telah berkata selalu cinta padamu. Wow, ini luar biasa sekali. Saya sudah bertahun-tahun menunggu momen ini untuk bertemu dengan sang legenda. Iya, makasih. Luar biasa. Apa kabar Om Yon? Baik, baik. Ini dengan Mas Danang ya? Oke, apa kabar Mas Danang? Aduh, Om Yon nih nampak masih segar. Usia sekarang sudah 70. 27. Enggak 37. Balik. Oke, 73 tahun, tapi saya dengar kabarnya masih sering manggung. Wah, manggung sering. Saya itu kadang-kadang manggung seminggu itu bisa 5 kali. Ya. Kalau sebulan itu banyak, kadang-kadang bisa 7 kali. Tapi juga ada kadang-kadang ada cuma 3 kali. Ada kadang-kadang dari sana ke airport nggak pulang ke rumah, langsung naik pesawat lain ke kota lain. Pertanyaannya gini Om, masih kuat Om? 73 tahun Om? Waduh, terus terang aja 30 lagu masih kuat di panggung tanpa minum, tanpa istirahat. Pertanyaannya kalau manggung sekarang ini sama siapa? Masih sama Kus Plus atau dengar-dengar sama anak-anak muda? Oke, di belakang saya ini anak muda, tapi anehnya ya, walaupun anak muda, saya di panggung kelihatan muda juga. Keren ya. Padahal umurnya nggak ada separuh saya itu. Oke, ini sama Mas Danang juga salah satunya. Ini pemain melodi sama keyboard. Oke, tapi awalnya gimana Om untuk rekrut anak-anak muda ini? Ini sebetulnya tidak sengaja dan ini karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Saya mendapatkan anak-anak muda yang betul-betul senang lagu Kus Plus. Mungkin saya kalah sama dia. Dia kalau saya itu lebih hafal dia daripada saya. Anehnya di situ. Saya jadi kangen nih, ingin flashback sedikit ke belakang ya Om ya, tentang Kus Plus awalnya waktu itu. Kan tadinya Kus Bersaudara nih. Jadi ceritanya. Jadi Kus Plus, boleh ceritain nggak? Sini ceritanya Kus Bersaudara itu terdiri 5 orang. Kakak saya Mas Jod tertua, Mas Tony, Mas Nomo, saya Yok. Ya. Saya Yok itu nyanyi duet yang menjadi idola di Indonesia. Yok yang terkenal sebetulnya. Setelah ada Beatles masuk, dulu Mas John pegang bass ini, bass apa gede itu, bass betot namanya. Terus lihat Beatles pakai bass gitar, akhirnya yang pakai bass gitar Yok. Jadi Mas John udah menyingkir ganti Yok. Dan itu terpengaruh oleh Beatles sebetulnya kita. Karena perkembangan, bukan itu juga ya, perkembangan kemajuan musik di dunia. Terus Mas Nomo ini
kurang aktif di band Gus Saudara, dia cari uang objek ini dan itu. Mas Ton mikir, waduh gawat ini mesti diganti ini, Mas Ton bilang. Mesti ganti Muri itu jadi plus. Jadi sebetulnya masih Gus Saudara, cuma ganti plusnya itu pemain drumnya itu. Setelah Muri itu Mas Tony meninggal, formasi itu ganti terus, akhirnya terakhir ini terjadilah Danang ini dan teman-temannya. Ketika pergantian Kus Bersaudara ke Kus Plus, kabarnya nih, Sandra terdengar itu menjadi salah satu pemicu ada semacam konflik di dalam. Wah, itu apa yang terjadi, Om? Gimana ya, kita ini berempat ini udah bertahun-tahun kumpul ya, tahu-tahu Mas Tony punya pikiran pemain drum Mas Nomo itu diganti. Kan jadi ada yang kecewa, ada enggak. Kalau Yok kecewa tuh membantu Mas Nomo tuh. Kalau saya kan mati hidup di musik, kuliah udah enggak, kerja enggak, udah harus musik tuh. Mas Tony juga gitu, jadi Mas Tony sama saya ini yang mati-matian berjuang. Enggak ada Yok, sikat terus, ganti pemain bassnya siapa gitu. Terakhir kali nyanyi bareng kapan, Om? Masih ingat nggak? Pernah. Tapi ya nggak enak kabeh perasaannya. Kenapa sih, Om? Ada apa sebetulnya? Ya itu, karena udah masing-masing, ya udah tua ya, masing-masing punya profesi masing-masing, punya kemauan masing-masing. Kalau dikumpulin dengan saya yang fokus ini susah. Kalau saya kan fokus betul-betul lagu Gus Plus, betul-betul kalau nyanyi itu betul-betul Gus Plus. Yang lainnya itu ya udah ayo gitu ya, nggak cocok, bukan nggak cocok, nggak enak, nggak kompak. Ada perselisihan atau ada masalah persoalan dengan saudara-saudara yang lain? Ya. Sama sekali nggak ada. Yakin, Sama Om? sekali nggak ada. Tapi ini kan ya itu saya bilang karier yang menyangkut daripada jiwa sih. Sebetulnya main band itu jiwa. Kalau jiwanya nggak sama, nggak seret, gimana mau harmonisasinya itu nggak ada, gimana mau enak didengerin. Saya boleh mengartikan ini beda visi gitu sekarang? Ya itulah, beda visi. Tapi kalau hubungan ini saudara sih tetap aja baik. Baik. Kangen nggak sih, Om, untuk manggung bersama dengan saudara-saudara Om yang lain? Om Yo. Gini ya Pak ya, kalau kangen, tapi karier itu nggak boleh untuk main-main. Kalau dia nggak pernah berlatih, dia tidak pernah fokus di musik, terus kita ajak kan berantakan. Mainnya di panggung itu kita nggak seret. Nah itu beban batin bagi saya kalau nggak seret. Kita harus betul-betul fokus di jalur musik ini. Nggak boleh cuman kumpul lagi kenceng-kenceng. Itu yang nonton kan orang. Ditonton orang-orang tuh kalau kita ngawur kan ya ngawur, nggak boleh begitu. Musik itu harus fokus. Ya, kemudian sekarang ini kan Gus Plus itu lekatnya sama Om Yon aja gitu. Gus Plus itu ya Mbak ya sebetulnya. Kenapa top itu Gus Plus? Muri jago drum, Pak Yok jago main bass, Pak Tony jago aransemen, melodi, keyboard, saya jago nyanyi. Tapi di dalam band itu biasanya nih Mbak, penyanyi itu yang menentukan. Di dalam band itu kalau penyanyinya keluar, ya band itu berhenti. Ya kan? Ayo banyak kan? Mau di luar negeri aja deh. Queen, Freddie Mercury, nggak ada, mati. Diganti suaranya bagus banget, nggak laku. Ya dipercaya orang. Umpamanya di Beatles, John Lennon mati, Beatles nggak bergerak. Nah itu, jadi itu sesuai karunia bagi saya. Bahwa saya harus pertahankan ini sebaik-baik. Baru Maklum